Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah majelis taklim Khairul Ummah rahimakumullah. Di dalam hidup ini silih berganti datang, susah dan senang. Jadi tidak ada orang itu rumus susah selama-lamanya. Inna ma'al usri yusra. Memang agama itu mengatur susah duluan baru senang, itu yang paling baik. Kalau duluan senang, nanti ketika ditimpa susah, itu bisa dia menjadi orang yang putus asa. Jadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada yang dua macam ini. Itu selalu ada. Inna ma'al usri yusra. Yang pertama saya sampaikan adalah kita disuruh untuk bersabar. Disuruh untuk bersabar, salah satu sifat terpuji. Sabar sifat terpuji di dalam Al-Quran, beberapa ayat, dan berhimpun padanya segala kebaikan dunia dan akhirat adalah Allah Ta'ala beserta orang yang sabar. Jadi kalau kita melihat ayat ini, membaca ayat ini, Allah menyertai orang yang sabar. Terus lagi ayat Al-Quran kedua surah Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu sambit atasnya mereka itu sholawat daripada Allah Ta'ala, yakni ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi maksud ayat ini adalah orang yang sabar itu sambit tetap ketetapan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang yang sabar, ditambah rahmat daripadanya. Sebaliknya orang yang tidak sabar, Allah datangkan azab baginya. Jadi orang yang sabar, Allah datangkan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi, kalau kita berbicara tentang sabar, pahala yang tidak ada batas tulisan, saking banyaknya adalah pahala sabar. Kalau kita mampu ketika Allah uji, didatangkan ujian susah, dia sabar. Jadi sebetulnya orang-orang yang susah itu ujian dari Allah. Orang-orang yang mendapat keberuntungan ujian dari Allah. Dua ini kalau dia mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ketika Allah mendatangkan sabar, berarti Allah menguji. Ketika Allah mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, sukses, juga itu adalah ujian dari Allah. Banyak orang-orang yang sukses
tapi dia sombong, lupa darat. Akhirnya dia adalah Allah cabut kenikmatan itu diganti dengan azab atau siksa. Berapa banyak orang-orang yang mendapat kesusahan, kesulitan, tapi dia sabar, Allah ganti dengan rahmat, kebahagiaan. Jadi pahala orang yang sabar itu tidak ada balasan baginya. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, tidak ada batas berapa banyak pahala sabar itu. Tidak sama dengan orang yang ketika Allah uji dengan selain daripada susah atau bahagia, itu ada hitungan pahala yang dia perbuat. Innama yuwassabirun ajrahum bighairi hisab wa ja'al minhu yahdul lamma sabaru. As-sabru nisful iman. Lalu yang kedua, agar kita itu menjadi orang yang baik, bisa untuk menahan sabar, apabila kita ingat sabar itu separuh daripada iman. Artinya kalau orang itu Allah datangkan musibah, Allah datangkan kesusahan, dia tidak sabar, menunjukkan itulah ukuran iman seseorang itu. Terus lagi, sabar itu suatu perbendaharaan yang Allah simpan di dalam surga. Nanti di akhirat orang itu masuk surga, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Setelah dia menerima kenikmatan itu, dia ngomong, ya Allah, dulu aku di dunia tidak ada berbuat seperti itu pahala yang engkau berikan. Kata Allah, itu pahala yang aku berikan ketika di dunia aku datangkan kesusahan, engkau adalah bersabar. Nah, itu adalah namanya kanzun min kunuzil akhirah. Sabar itu adalah merupakan suatu perbendaharaan simpanan kita nanti di akhirat. Allah akan berikan, padahal waktu di dunia kita tidak merasa untuk berbuat sesuatu itu, tapi Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar. Hakikat sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukai, dan menahan lidah daripada mengadukan kepada yang lain daripada selain Allah. Jadi hakikat sabar itu, dia tidak mengadu kepada siapapun, hanya aduannya kepada Allah. Itulah hakikat sabar. Sabar atas berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Jadi orang yang melaksanakan ketaatan itu dibutuhkan sabar. Kalau dia tidak sabar dalam berbuat ketaatan, seperti sholat yang kita lakukan sehari semalam, itu akan sholat yang dia lakukan mengakibatkan sholat itu tidak beraturan, tidak bertumakninah. Ketika dia ruku betul-betul bertumakninah, baru sami Allahu liman hamidah. Dia i'tidal bertumakninah sebentar, Allahu Akbar, dia sujud. Jadi orang yang sabar itu di dalam ketaatan pun dibutuhkan kesabaran, bukan hanya ketika menahan susah untuk sabar. Dalam melakukan taat dibutuhkan kesabaran. Tadi sabar berbuat taat, sabar atas bala dan segala kesakitan itu adalah hukumnya wajib mendapat pahala besar atas orang yang sabar
ketika Allah datangkan bala. Maka Allah mendatangkan pahala yang besar ketika Allah menyuruh berbuat ketaatan, lalu dia sabar dalam melaksanakan ketaatan itu sesuai dengan aturan-aturan taat. Maka orang itu Allah berikan pahala luar biasa ketika dia sabar ketika berbuat taat, sabar ketika mendapat bala atau musibah. Perlu kita ingat dan kita akan menjadikan orang yang bisa sabar apabila Allah mendatangkan kepada kita itu penyakit, Allah mendatangkan kepada kita itu musibah pada harta, musibah pada keluarga. Seperti itu bagi orang yang beriman itu adalah ujian, Allah menguji. Kepada orang-orang yang tidak beriman itu baru dinamakan bala atau siksa. Jadi kepada orang beriman itu kalau Allah mendatangkan umpamanya gagal ketika dia menanam, tidak panen, orang itu adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa, Allah menguji bagaimana kesabaran dia ketika gagal panen, ketika dia adalah tubuh dan jiwanya Allah datangkan penyakit. Kalau dia sabar berarti orang itu lulus dalam ujian. Jadi itu bedanya kesabaran orang beriman dengan kesabaran orang yang tidak beriman. Kesabaran orang yang beriman itu adalah suatu ujian. Bagi orang yang tidak beriman, Allah datangkan musibah malapetaka dan macam-macam itu adalah gangguan. Itu tidak dinamakan ujian, bala, atau disebut dengan bencana. Itu bedanya. Jadi terhadap orang beriman itu adalah ujian, terhadap orang yang tidak beriman bencana atau bala. Terus lagi, sabar oleh kamu atas segala beserta orang yang sabar. Sabar zahidin. Jadi zahidin ini orang-orang yang mereka ketika beribadah, dalam ibadah itu adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam bahasa tauhid salikin, orang-orang yang berjalan lewat melaksanakan ibadah itu dinamakan salikin. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, apa yang Allah larang jauhi, itu adalah namanya salikin, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar atas hukum Allah, sabar atas qada, ketentuan Allah. Jadi hidup kita ini berjalan di muka bumi ini, yang kita akan jalani itu sudah Allah tentukan pada Lauh Mahfuz. Sudah Allah tentukan pada Lauh Mahfuz. Ketika kita berjalan dalam kehidupan kita ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itulah namanya takdir. Nah, jadi qada dan qadar, ketentuan Allah
pada loh mahfuz sebelum kita lahir. Kehidupan kita ini seperti ini garisnya. Jadi ketentuan itu ada yang bisa dirubah lewat doa, ada yang tidak bisa berubah. Jadi ketentuan dalam hidup kita ini lewat doa Allah akan merubah, karena sebab dia berdoa. Dalam kehidupan kita ini sesuatu yang sudah terjadi itulah namanya takdir. Yang belum terjadi itu namanya adalah qada, hukum Allah, ketentuan Allah. Sudah terjadi itu namanya takdir. Wajib bagi kita orang beriman percaya wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ketentuan baik dan jahat semua dari Allah. Kalau kita mengembalikan hari kemarin mulus dalam perjalanan, hari kemarin usaha kita selalu berhasil, esok sekalinya terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi, itu adalah namanya takdir yang sudah kita lewati. Saya waktu sekolah dulu diumpamakan oleh guru saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci diumpamakan dengan makhluknya. Seseorang insinyur bangunan, arsitek, dia itu sebelum membangun sudah dia mampu menggambar. Arsitek sudah mampu menggambar. Setelah itu arsitek tadi gambaran yang sudah ada contoh, lalu dilaksanakannya selesai sesuai dengan gambar tadi. Itu adalah namanya takdir Allah yang sudah terjadi. Yang belum terjadi itu adalah namanya qada, ketentuan yang belum terjadi hanya Allah lah yang mengetahui. Bagi kita orang beriman, ketika Allah menetapkan takdir baik, alhamdulillah. Ketika dia dalam perjalanan dapat musibah, oh inilah Allah